Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke gengs, kali ini gua akan membahas sedikit kegaduhan yang terjadi sebenarnya di mata masyarakat saat ini, begitu, terutama pasca diadakannya sebuah seminar, begitu ya, sebuah seminar oleh Satgas Waspada Investasi dengan APLI atau APLI, begitu ya, yang mana di sana dihadiri oleh begitu banyak orang ya. Nanti gua akan tayangkan di sini ini iklannya ya, pengumuman seminarnya itu ya. Narasumbernya itu ada Bapak Tonggam L. Tobing, ada Aldison, ada Muhammad Misbahun, ada Brigjen Pol Bang Wisnu Hermawan ya, ada Lutfi Jain. Lalu ada keynote speech gitu ya. Keynote speech itu dari Pak Bambang Susatyo. Lalu ada moderatornya adalah Ina Rahman begitu. Jadi sebuah brosur yang atau flyer atau apa itu disebut ya, sebuah promo yang cukup heboh, cukup besar sekali, bisa kita lihat bersama begitu ya. Dipromosikan, ditetapkan di sana ada hari Selasa tanggal 22 Februari kemarin di tahun 2022 pukul 9.30 selesai begitu ya. Ballroom 1 The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta begitu. Tapi di sini tidak ada keterangan bahwa yang diperbolehkan untuk datang hanya tamu-tamu yang menerima undangan begitu. Jadi siapapun, kalau menurut gua yang gua tangkap dari brosur tersebut, dari promo tersebut, harusnya siapapun boleh hadir di dalam acara tersebut. Sehingga Pak Chandra Teja kemarin itu sempat menghadiri acara tersebut, akan tetapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak enak, katanya tidak cakap begitu. Yang katanya orang yang hadir di sana itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang menerima undangan khusus untuk hadir di sana begitu. Itu kata Pak Chandra Teja ya. Pak Chandra Teja baru sampaikan ke saya begitu. Artinya menurut gua gitu ya, bila mana acara tersebut hanya bentuknya adalah undangan begitu ya, hanya orang-orang yang diundang saja, harusnya acara tersebut tuh bisa dihadiri oleh tidak perlu pakai promo-promo seperti ini gitu. Tidak perlu pakai flyer, lalu ada sponsornya siapa, ada OJK, ada BI, ada Kemendak, ada Kominfo dan sebagainya, panjang, ada Polri, ada ini kan tidak perlu ada logo-logo itu, tidak perlu ada bentuknya gue bilang ya, bentuknya sebuah pengumuman begitu. Seolah-olah yang gue tangkap dari flyer tersebut, dari promo tersebut adalah, ayo ini promonya nih, lu orang siapapun yang mau hadir silakan hadir begitu. Menurut gua membaca promo itu harusnya seperti itu. Tetapi di sini berbalik. Ada apa sebenarnya? Gua nggak paham gitu ya. Gua tidak paham ya kenapa bisa seperti itu. Mungkin nanti kalau memang perlu dijawab ya silakan dijawab oleh penyelenggara seperti SWI atau seperti APLI begitu ya, selaku organisasi atau asosiasi yang mengawasi penjualan langsung di Indonesia begitu. Nah, menariknya begini, pasca acara tersebut berlangsung begitu ya, gua mendapatkan, ini gua akan tampilkan lagi di sini sehingga teman-teman bisa melihat. Gua mendapatkan tiba-tiba ada message begitu, ada pesan yang tiba-tiba tersebar di seluruh kalangan pemain robot trading yang sudah jelas-jelas dinyatakan ilegal oleh Kemendak, oleh Kementerian Perdagangan, oleh Bapepti, bahkan Pak Menteri Lutfi sendiri sudah menyatakan ini adalah perbuatan kriminal begitu. Nah, tiba-tiba ada sebuah pesan yang cukup menarik begitu ya, cukup menarik yang perlu kita sama-sama membaca baik-baik gitu. Udah kelar katanya info acaranya yang dari APLI, Bareskrim, OJK dan Bapepti. Yang lolos izinnya boleh beroperasi hanya 3 robot saja, DNA, ATG, dan Fahrenheit. Wow. Itu acara seminar. Setelah dari itu pulang-pulang tiba-tiba ada pernyataan di bawah yang mana menyatakan bahwa DNA Pro, ATG, dan Fahrenheit sudah lolos izinnya gitu dan boleh beroperasi begitu.
ini sebenarnya acara apa begitu ya? Ya, gua nggak tahu. Apakah di dalam seminar ini ya salah? Gua nggak bisa menyalahkan siapapun. Apakah memang ini hanyalah bentuk daripada pemanfaatan para robot trading yang kebetulan hadir di acara, gua nggak tahu, tapi gua menduga ada arah ke sana begitu. Mereka hadir di acara tersebut, lalu pada saat pulang mereka seolah-olah mengatakan bahwa kami ini sudah melakukan seminar loh bersama dengan para regulator begitu, para pemerintah, para institusi terkait tentang robot trading begitu, sehingga kami ini legal begitu. Apakah ada narasi seperti itu? Ya kita tidak paham gitu ya. Tapi tujuan daripada video tersebut gue buat adalah gue ingin mengedukasi kepada masyarakat gitu. Gue ingin sampaikan begini. Seminar itu adalah kalau dari sejarahnya seminar, dari makna daripada seminar itu adalah semin itu artinya benih itu. Kalau seminar itu artinya tempat menanam benih, di mana acara seminar itu ada penyaji itu ada materi, ada isu yang ingin disampaikan di dalam acara tersebut untuk dilakukannya atau untuk dibukanya diskusi begitu. Nah, diskusinya seperti apa? Kebetulan kita tidak mendengar secara jelas, secara detail seperti apa di dalam. Yang pasti, kalau bagi gua begini ya, secara semiotik, gue melihat jika acara seminar tersebut kita kaitkan dengan penanaman benih begitu ya, karena maknanya seperti itu gitu ya. Anda boleh cek sendirilah ya, bahasanya itu apa begitu ya. Intinya seminar adalah tempat menanam benih begitu. Menurut gua orang-orang yang hadir di sana adalah orang-orang yang perlu ditanamkan benih itu gitu. Orang-orang yang belum cukup pengetahuan tentang bagaimana robot trading itu gitu. Nah, menariknya adalah justru gue mendapatkan sejumlah foto, sejumlah isu yang beredar. Gue tidak tahu kebenarannya itu benar seperti itu apa tidak, gue tidak tahu ya. Tapi di dalam acara seminar tersebut justru dihadiri oleh para robot-robot tersebut gitu, owner-owner robot tersebut begitu. Gue nggak tahu apakah mereka datang itu sebagai mewakili robot tersebut atau mereka datang karena mereka itu mungkin tergabung di dalam salah satu asosiasi, gue nggak ngerti ya begitu. Yang pasti di sana itu gue melihat ada Daniel AB, lalu ada Daniel Z katanya gitu ya, ada Daniel Z juga, dan ada Wahyu Kenzo. Wahyu Kenzo itu adalah seorang owner dari CEO lah apalah itulah ya, dari robot trading ATG gitu atau Auto Trade Gold atau Pansaka begitu. Nah, kalau menurut gua begitu ya, kalau menurut gua peserta yang hadir adalah orang-orang ini begitu. Peserta yang hadir adalah Daniel AB, Daniel Z selaku pemilik daripada DNA begitu. Menurut gua itu adalah hal yang baik begitu. Menurut gua itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena di situ semiotiknya kita bisa membaca bahwa pemerintah, para regulator, orang-orang yang membuat acara seminar tersebut, pihak-pihak terkait dalam membuat acara tersebut sadar betul bahwa orang-orang yang hadir di sana adalah orang-orang yang belum memiliki benih tadi itu yang gue sampaikan, belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan robot trading begitu. Karena robot trading terhambat oleh sejumlah regulasi yang ada di Indonesia itu begitu. Akan tetapi orang-orang tersebut yang gue tangkap ya, orang-orang tersebut sebelumnya juga melakukan robot trading begitu. Mereka adalah bos-bos daripada robot trading begitu, owner-owner, apalah founder atau apalah itu jenisnya, gua nggak tahu, pokoknya sejenis itulah ya. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan bisnis robot trading begitu, secara ilegal, yang mana itu sudah disampaikan oleh Bapak Peti. Tapi mereka terdahulu merasa dirinya legal sehingga perlu adanya edukasi seperti ini begitu. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah ini acara seminar sebagai penentu bahwa mereka akan mendapatkan izin? Tentu tidak begitu. Acara seminar ini sebenarnya kalau kita ambil positifnya secara semiotik, para regulator hanya ingin menyentil para robot ini gitu. Kalau yang gua tangkap gitu ya, para regulator ingin menyentil para robot ini, yang lu lakuin salah loh. Karena bisa kita lihat acara tersebut berlangsung begitu, sebelum acara tersebut berlangsung ada press release diungkapnya sebuah robot trading yang terbukti
yang katanya terbukti atau diduga melakukan tindak pidana penipuan, melakukan skema Ponzi dan sebagainya begitu ya. Sehingga gue melihat seperti ada sinyal begitu, seperti ada tanda yang diberikan oleh regulator kepada para robot trading ini. Kalian lihat ini ya, kalian lihat ya. Nah, ini regulasi yang benar. Kalau memang kalian mau ngurus yang benar itu regulasi yang seperti ini gitu. Kalau tidak, kalian akan dipenjara seperti yang sudah dilakukan oleh Viral Blast begitu. Gue melihat ada semiotik seperti itu gitu. Ya itu kembali lagi bagaimana cara kita menilai, tapi gue menganggap dan gue menduga itu terjadi begitu. Meskipun mungkin faktanya tidak seperti itu, ya gue nggak tahu apa gitu. Tapi kita boleh sama-sama menilai sendiri lah ya. Gue hanya ingin menyampaikan bahwa seminar itu bukanlah sebagai sebuah tanda para perusahaan-perusahaan atau robot trading ini, para bos-bos atau owner robot trading ini mendapatkan izin untuk melaksanakan usahanya, untuk berusaha begitu. Tidak begitu. Karena itu adalah suatu kekeliruan. Tapi gua ketika melihat adanya beredar sebuah pengumuman begitu bahwa wah ini yang diizinkan jalan hanya 3 gitu, yang sudah lolos izin ada 3 dan sudah bisa beroperasi yaitu DNA, ATG dan Fahrenheit. Gua mengatakan bahwa ada kemungkinan orang yang membuat chattingan tersebut adalah orang yang ingin memanfaatkan seminar yang dilaksanakan oleh regulator dengan para pesertanya begitu. Ada sebuah pemanfaatan begitu. Mereka memanfaatkan acara tersebut seolah-olah regulator saat ini duduk bareng gitu, sedang melakukan diskusi dengan para owner robot trading sehingga wah ini sudah dapat dipastikan lolos izin begitu. Seperti itu gitu. Padahal Anda sendiri tidak ada yang tahu sebenarnya apa isi materinya gitu. Kita nggak tahu ya, bisa saja di acara tersebut misalnya mereka tuh diomel-omelin tuh sama para regulator, kita nggak tahu, kita nggak paham gitu. Tapi segala macam kemungkinan bisa terjadi di dalam itu. Yang pasti judulnya adalah seminar. Dan gue ingin sampaikan bila mana seminar tersebut ternyata sebagai jalannya para robot tersebut dikeluarkan izin begitu ya. Kembali lagi pasti ada materi yang diungkapkan di sana. Pasti ada sebuah materi diskusi yang diungkapkan di dalam seminar tadi begitu. Dan gua mendapatkan satu poin atau bocoran ya, yang mana bocoran seminar tersebut ada satu poin yang cukup menarik sekali yang perlu teman-teman ketahui begitu. Ini gua akan tampilkan di sini. Boleh teman-teman lihat stabilo merah, apa namanya itu ya, blok merah ya, blok yang warnanya bukan merah, apa pink ya, blok pink. Nah di bawahnya itu ada tulisan mekanisme, yang mana ini adalah bagian daripada robot trading. Mekanisme bila mana robot trading ingin dijalankan begitu, atau robot trading disahkan bila mana itu terjadi begitu. Mekanismenya sudah ada. Mekanismenya itu berbunyi seperti ini. Yang pertama ini teman-teman harus paham ya. Durasi pengujian paling lama 1 tahun begitu. Jadi sebelum izin itu dikeluarkan begitu, izin dikeluarkan, maka robot trading ini harus diuji dulu gitu selama 1 tahun. Yang mana selama diuji 1 tahun itu, di bawahnya di poin 2-nya adalah uji coba dalam 3 tahap. 3 tahap yaitu dari mulai pendaftaran, perbaikan, dan rekomendasi begitu. Jadi ada 3 tahap yang harus dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi robot trading tersebut layak atau tidak sebagai produk yang disahkan atau dilegalkan oleh negara, oleh regulator begitu ya. Lalu poin berikutnya adalah penyelenggara yang direkomendasi mendapat status terdaftar ya. Lalu penyelenggara terdaftar dapat membentuk asosiasi gitu. Nah, dari poin pertama yang bisa kita tangkap sebenarnya adalah durasi pengujian paling lama 1 tahun gitu. Itu pun belum tentu izin itu akan dikeluarkan gitu. Itu pun belum tentu selama 1 tahun itu izin itu akan dikeluarkan. Karena pengujian 1 tahun itu tidak lama. Apakah selama 1 tahun itu orang-orang kalian bisa mendapatkan cuan-cuan yang seperti mereka gembar-gemborkan? Belum tentu juga gitu. Karena yang namanya diuji berarti masih dalam tahap yang menurut gua sangat dasar sekali begitu. Dalam suatu proses untuk diterbitkannya sebuah izin begitu. Jadi gue ingin sampaikan kepada
teman-teman masyarakat, ayolah cerdas ya. Kalian lihat, kalau memang diuji 1 tahun, apakah kalian rela begitu ya, didinabobokan oleh teman-teman robot-robot trading yang sudah dinyatakan ilegal, yang sudah stop beroperasi begitu saat ini? Apa kalian mau didinabobokan selama 1 tahun? Coba, itu pertanyaan gua. Mau? Kalau gua yang punya uang, gua nggak mau. Karena uang tersebut kalau gua manfaatkan untuk bisnis yang lain, gua bisa menghasilkan begitu banyak hal gitu, dari uang tersebut. Kenapa harus gua simpan uang tersebut sampai tunggu izin mereka keluar gitu? Coba. Mereka yang dapat izin, uang kita yang nyangkut di sana, kan lucu begitu. Dan sekali lagi, pemerintah tidak pernah melarang proses withdrawal gitu. Yang dilarang di sana adalah proses penjualannya, penjualan daripada robot trading dan proses tradingnya begitu. Jadi kalau bisa teman-teman lihat begitu ya, broker tersebut yang mereka sebut adalah broker luar harusnya bisa melakukan withdraw gitu. Tapi mereka tidak lakukan. Ada apa yang sebenarnya kita nggak tahu. Yang pasti ada, kalau gue lihat durasi pengujian ini 1 tahun, menurut gue selama 1 tahun orang akan mulai lupa dengan uang mereka nyangkut di dalam bisnis robot trading ini. Kalau menurut gue gitu. Ya kita kembali lagi ya. Itu adalah persepsi orang masing-masing begitu. Tapi ingat, gue ingin sampaikan begini. Untuk menerbitkan regulasi ini juga begitu. Untuk menerbitkan regulasi atau untuk melegalkan sebuah produk robot trading, maka robot trading tersebut disyaratkan harus bisa dimainkan atau harus bisa digunakan terhadap broker-broker yang legal di Indonesia. Broker-broker yang sudah terdaftar di Bapepti, yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti begitu. Jadi kalau seandainya robot trading yang selama ini kita tahu disebut ilegal, yang sudah jelas-jelas sekali dinyatakan sebagai robot trading yang diduga melakukan skema Ponzi gitu ya, gua nggak yakin gitu mereka bisa melaksanakan robot trading itu, produk itu terhadap broker-broker yang legal di Indonesia begitu. Gua mengkhawatirkan mereka membuat sebuah robot trading, lalu mereka ikuti seluruh regulasi daripada pemerintah begitu ya. Yang mana robot trading tersebut bisa masuk ke seluruh broker-broker yang memang ditunjuk oleh pemerintah, broker-broker resmi, tetapi di belakangnya mereka masih menggunakan broker-broker luar begitu. Ini harus diantisipasi juga begitu. Harus ada sanksi pidana terhadap hal itu begitu. Jika ada orang yang memanfaatkan izin izin daripada robot trading tersebut, menyebut bahwa izinnya adalah untuk robot trading A, ternyata yang mereka jual adalah robot trading A tapi bisa dimainkan di broker lain gitu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama untuk diskusi, berpikir begitu. Bagaimana menanggulangi itu gitu. Yang pasti harusnya jika ingin diregulasi dan jika ingin dilegalisasi begitu ya harus ada mencantumkan sebuah aturan yang keras sekali. Melakukan, jika ada pihak yang melakukan itu maka harus ditindak sekeras-kerasnya. Poinnya itu. Jadi kita ini negara yang menurut gua ingin maju gitu, negara yang ingin besar begitu. Jangan kita itu mudah termakan oleh isu-isu yang menurut gua belum dapat kita uji kebenarannya, belum dapat kita ketahui kebenarannya begitu. Jangan karena mereka mengadakan seminar, mereka ikut hadir sebagai peserta seminar, yang mana tadi udah gua sampaikan secara semiotik, peserta itu adalah orang-orang yang ingin menambah benih di dalam pikirannya, yang mungkin mereka itu butuh asupan pengetahuan begitu. Lalu orang-orang beranggapan bahwa mereka itu akan mengeluarkan izin gitu. Mereka akan mendapatkan izin. Itu adalah kekonyolan yang perlu untuk sama-sama kita pelajari begitu. Gua yakini gitu ya. Gue yakini. Gue nggak tahu. Gue punya keyakinan aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang sepaham dengan gue, ada yang pro, ada yang kontra. Itu terserah. Tapi gue punya keyakinan bahwa sulit rasanya
produk yang saat ini digunakan oleh DNA Pro, oleh robot-robot trading lainnya seperti Fahrenheit atau Net89 atau mungkin ATG gitu ya. Nah, ini menurut gua, orang boleh berpendapat karena orang di Indonesia ini bebas berpendapat. Kalau menurut gua, apakah produk-produk yang saat ini mereka gunakan bisa memiliki izin? Gua nggak yakin. Gua tidak yakin akan hal itu gitu. Nggak tahu. Karena gue punya pendapat adalah pemerintah tidak mungkin ingin menimbulkan sebuah potensi kegaduhan kembali. Gue tahu apa yang ada di dalam isi pikiran daripada pemerintah ketika mengadakan seminar tersebut. Gue sudah bisa membaca itu gitu. Bahwa pemerintah ya tentunya ingin memajukan perekonomian Indonesia melalui robot trading, melalui cryptocurrency dan sebagainya begitu. Dan itu adalah hal yang positif sekali gitu. Tapi yang gue khawatirkan adalah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan program pemerintah tersebut, wacana pemerintah tersebut untuk mereka tunggangi menjadi sebuah kegiatan yang dapat melancarkan bisnis mereka. Yang mana bisnis mereka yang patut kita duga adalah bisnis Ponzi begitu. Ya kita sudah bisa lihat Viral Blast lah. Viral Blast robotnya robot sendiri, Viral Blast brokernya juga broker sendiri, yang mereka hanya bisa setting setel melalui meta adminnya mereka begitu, meta manajernya mereka gitu. Mereka bisa atur semua. Dan gue punya keyakinan gitu bahwa robot-robot lain juga serupa karena skemanya sama, cara mereka berjualan sama, bonusnya sama. Nah, menurut kalian, coba ini orang-orang cerdas. Gue yakin orang-orang yang nonton ini adalah orang-orang yang cerdas. Menurut kalian, apakah pemerintah sepakat untuk para robot-robot tersebut bisa diaplikasikan kepada broker-broker, yang mana broker-broker tersebut bisa setel grafik, ubah harga, mereka sendiri yang bisa melakukan itu gitu. Apakah pemerintah akan pemerintah akan mengizinkan itu gitu? Menurut gue, jika pemerintah mengizinkan produk yang saat ini mereka lakukan, yang mana produknya jelas sekali sudah dikatakan Ponzi ya. Jadi yang katakan bukan saya mau ikut gayanya Pak Chandra Teja. Ini yang katakan ini adalah para institusi, Kemendak, Bapepti yang katakan itu gitu. Ada potensi skema Ponzi di sana begitu ya. Jadi kalau memang seandainya pemerintah mengizinkan itu terjadi, ya gua rasa negara ini bisa bubar gitu. Negara ini bisa bubar dan akan terjadi scam terbesar di dunia begitu. Gua nggak tahu gitu. Tinggal kita lihat aja nanti bagaimana di belakang. Oke, itu aja mungkin sharing-sharing kali ini yang bisa gua sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang gua sampaikan hari ini bisa membuka jalan pikiran teman-teman begitu ya. Untuk jangan mau lagi lah dinabobokan begitu. Kita semua nggak ada yang punya kepentingan khusus. Kita menyuarakan ini sebenarnya tujuan kami cuma satu, agar uang Anda itu selamat gitu, agar Anda itu tidak sampai dirugikan begitu. Tapi kalau Anda kira-kira memilih jalan itu, ya itu urusan Anda. Kami tidak bisa memaksa itu gitu. Itu aja poinnya. Terima kasih udah menonton video saya begitu ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.